Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Farizul Amin, guru MTS Madrasah Alam Sa'adah. Kali ini instruktur kami ingin membagikan tutorial tentang membuat game melalui PowerPoint dengan menggunakan makro. Silakan disimak baik-baik. Terima kasih Bapak Faiz yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan presentasi membuat game melalui PowerPoint dengan menggunakan makro, yang dimana makro itu sudah terinput Visual Basic. Untuk Visual Basic itu sendiri sudah terintegrasi melalui Microsoft PowerPoint ini. Baik, saya lanjutkan untuk kesempatan di kali ini presentasi saya yang kaitannya dengan membuat game Microsoft PowerPoint dengan menggunakan Visual Basic Action. Jadi Anda semua harus membuka PowerPoint ini, di mana tampilannya sudah seperti ini. Anda semua pecinta channel Madrasah Sampang ini, yang pertama adalah menggunakan Microsoft PowerPoint ini, di mana PowerPoint ini bisa menggunakan versi yang terlawas, tidak masalah. Yang penting kita baik 2007 ya, di sini 2007 penjelasan ini 2007, bahkan 2010, 2013, atau bahkan yang terbaru Microsoft Office presentasi, yakni 2019. Jadi yang untuk bagian ini kita harus membuka developer di tab menu developer, langkah awalnya. Jadi developer ini untuk memunculkannya cukup di customize quick access toolbar. Jadi di bagian wilayah ini biasanya yang tercentang save, undo, sama redo. Itu umumnya. Jadi kalau toh misalkan ingin menambahkan bagian ini tab menu di PowerPoint ini, sebenarnya trik ini sudah lama, cuma ya iseng-iseng aja sih. Dalam artian biar ada ilmu ini tidak terserap saya sendiri, bisa berbagi atau saya share ketika bermanfaat melalui channel Madrasah Sampang ini. Jadi yang untuk yang kali ini, yang bagian ini, kita cukup di bagian more comment, maka nanti akan muncul kotak option, PowerPoint option. Jadi untuk yang bagian ini kita tidak boleh memberikan satu persatu di sini ya, cukup karena nanti kalau misalkan toolbarnya banyak tidak masalah, sepenting Anda sendiri teman-teman tidak merasa kebingungan. Jadi nanti yang bagian ini kita masuk di bagian customize ribbon. Nah, yang bagian ini customize ribbon. Jadi ini di sini sudah ada home, insert, desain, tab menu ini. Nah, ini semuanya tercentang. Kalau toh misalkan mau dicentang, mau menghilangkan, menghiddenkan, hide di bagian ini. Jadi nanti Anda semua ya akan kehilangan tab menu yang bagian home atau beranda di sini. Jadi saya tidak menghilangkan ini. Jadi teman-teman biar tidak merasa kebingungan, jadi cukup developer kita arahkan di bagian ini. Jadi di bagian developer ini harus di checklist model seperti ini. Nah, di checklist model seperti ini. Jadi nantinya kalau misalkan di hidden ya, kita oke, maka developer di sini tersembunyi seperti itu. Jadi untuk memunculkan kembali kita harus masuk ke access toolbar, di bagian comment, customize ribbon. Jadi developernya harus muncul. Itu langkah awalnya teman-teman semua. Jadi
Ketika sudah muncul seperti ini, Anda tutup tidak masalah, entah buat apa dan masalah. Di sini sebenarnya saya sudah membuat apa istilahnya, karena kita di tutorial ini trik ataupun tips membuat presentasi ini PowerPoint yang di dalamnya sudah terinput kuis. Kuis ini ya seperti ya layaknya pilihan ganda lah, seperti itu. Kalau misalkan ingin memberikan kuis berupa EC ya gampang-gampang saja, tinggal EC kita buatkan bagian pengisian dan sebagainya, ya kita bisa sah-sah saja sebenarnya. Nah, di sini kita tutup. Oke. Nah, ini sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi, ini sudah ada di bagian slide, sudah ada 3 slide. Sebenarnya sudah saya buat ya iseng tadi siang, karena rekamnya ini saya malam, ini jam malam ya, di bawah ya. Ini sudah ada jam 19.16 tanggal 2 September 2020. Jadi biar untuk menyikat waktu, makanya saya buat lebih awal untuk pembuatan kuisnya ini. Jadi untuk bagian click to add title ini kita delete, ini kemudian kita delete. Jadi biar apa ya, biar terasa bersih seperti itu. Oke, di sini kemudian warna backgroundnya bisa kita ganti di bagian nanti langkah-langkah berikutnya. Ketika sudah menonton ini penjelasan saya yang tadi, bahwasanya mohon di video ini jangan di skip atau dipencet 2 kali di sebelah kanan layar. Ini dipahami, disimak, dan bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Nanti karena di rumus Visual Basic ini akan saya taruh di deskripsi channel saya. Oke. Baik. Ini sebenarnya harus ada di slide yang kedua. Jadi soal pertama ini ada di slide kedua, soal ketiga ada di slide kedua, ada di soal kedua ini, maksud saya ada di slide ketiga. Begitupun selanjutnya. Jadi untuk mempercantik tampilan ini layaknya orang ada front end, ada back end kalau ada di soal berbasis web itu. Jadi kita lanjutkan di sini, kita buat new slide. Nah, kita klik kanan boleh, atau menekan Ctrl M di keyboard sama sebenarnya. Jadi kalau misalkan slide yang baru ini tampilannya ada di bawah nomor 1, kita cukup tahan tarik seperti ini aja, tidak apa-apa. Ini kita delete, ini kemudian kita delete biar terasa blank seperti itu. Sebenarnya tik ini sudah lama sih sebentar, yang penting kreativitas kita mumpuni di situ. Kita lanjutkan di bagian ini, kita mau masukkan insertasi. Yang bagian ini kita kasih arrow bagian ini. Saya kasih sebuah teks, tekan tombol ini untuk memulai kuis. Oke, seperti ini. Kita perbesar. Oke, saya tekan Ctrl kurung kurawal. Kalau kita misalkan menggunakan klik di bagian ini home, kita tinggal pilih di bagian font size di sini. Kemudian ini sudah selesai finish, tekan tombol ini untuk memulai. Kemudian kita tambahkan di bagian insert text box. Text box itu kita ketik di sini sebelum memulai wis hendak berdoa terlebih dahulu. Nah, ini sudah melebihi batas page-nya. Jadi nanti tampilannya saya tekan F5 untuk slideshow. Jadi ini sudah tampil ya, saya skip kembali lagi.
Dan untuk yang bagian ini sudah selesai. Saya jelaskan, ini soal pertama. Pengertian dari komputasi modern saya ambil soal-soal yang mata pelajaran informatika di sini. 2 soal saja cukup. Jadi nanti kalau benar semua 100. Jadi satu soal poinnya nanti 50 di situ. Kemudian yang bagian ini sih selesai. Kemudian kita di sini, maka ketika siswa untuk menyelesaikan rumus untuk mengetahui nilainya berapa, maka tinggal cukup klik tombol hasilnya di sini yang berwarna biru. Kalau untuk start arrow berlawanan, anak panah berlawanan, tekan tombol ini untuk memulai kuis. Nah, maksudnya tombol anak panah ini. Kemudian saya tambahkan area text box di sini. Sebelum memulai kuis hendaknya berdoa terlebih dahulu. Ini pentingnya sebagai pengantar atau front halaman tampilan depan di awal. Kemudian saya bagian ini nggak usah lah. Kemudian saya kasih ya cukup di sini, sudah kita cukupkan. Akan tetapi di bagian ini kita mau kasih desain biar tampilnya tidak polos-polos putih tidak biar tambah ada nilai lebihnya di situ. Bisa kita klik format background untuk yang bagian ini, atau jenengan semua klik kanan di area sini, kemudian yang kosong maksud saya di area slide ini, lembar slide-nya kita klik kanan, kemudian format background. Jadi di format background ini bisa kita pilih gradient fill, bisa kita atur gradasinya ya, bisa kita atur. Kemudian kecerahannya bisa kita modelkan seperti ini. Kalau toh ini sudah dirasa cukup atau kita mau merubah warna, bisa kita tentukan di bagian ini. Misalkan nih warna seperti bendera Jerman lah, satu contohnya seperti ini. Ini tapi ini terlalu istilahnya terlalu gelap ke bawahnya. Bisa kita ini klik, kita buang di bagian ini. Kita buang. Atau kita balik, kuning ada di posisi bawah, bisa kita putar seperti ini. Sebenarnya banyak tergantung kreativitas. Jadi tergantung literasi digital Bapak Ibu atau Anda semua nanti bisa menerapkan atau mengkreasikan sendiri. Sepenting tampilnya seperti inilah, satu contoh. Kemudian slide pertama ini mau diterapkan ke 4 slide ini, di keempat slide. Jadi cukup apply to all seperti ini. Maka dengan sendirinya saya klik tadi apply to all, saya terapkan semua. Kemudian kita close di bagian ini. Klik ini, kalau dirasa terlalu ngejreng apa warnanya ya bisa diubah Bapak Ibu ya, atau teman-teman semua bisa diubah. Kita beranjak ke slide 2. Ini di bagian ini kita cukup bisa kita berikan seperti tadi ya, text box dan sebagainya. Kemudian di bagian ini bisa kita tentukan text box juga. Akan tetapi kita membedakan ini shapes. Shape ini kita ambil tadi, saya ambil di bagian ini, shapes yang berdasarkan 7 point star. Jadi point star ini kita buatnya cukup tahan tarik seperti ini. Kita buat. Kemudian kita misalkan tekan huruf A misal, jadi seperti itu langkah-langkahnya. Tapi ini saya delete, jadi hasilnya akan model seperti ini. Jadi siswa nanti akan mengerjakannya cukup mengeklik pilihan A, B, C, D. Jadi ini untuk soal pertama. Jadi soal kedua pun juga demikian. Nah, satu contohnya misalkan ini istilahnya kita tentukan nanti. Dan ketika siswa sudah menjawab,
cukup menekan hasilnya seperti ini dan langsung nanti akan apa ya istilahnya muncul hasil. Jadi dari beberapa soal itu tergantung kreativitas Anda semua nantinya. Berapapun soal ya tergantung nanti di rumusnya kita insertasikan, kita sisipkan bagian dari hasil tersebut. Nah, selanjutnya ini tombol masih terasa kurang ya, seperti tidak ada sisi 2 atau 3 dimensi. Saya kembali ke format dulu biar tampilannya bagus. Kita kasih glowing di samping-sampingnya, atau kita kasih biar mirip seperti tombol, bolehlah seperti ini. Ada tampilan di sini. Kalau kita ingin hasil lebih ya optionnya kita pilih di bagian itu. Saya kembali lagi dari barusan, saya pilih ini biar kelihatan seperti tombol. Kemudian kita kembali ke slide 1, kita ubah lagi, kita dari default, kemudian kita klik. Nah ini jadi seakan-akan ada sisi 2 dimensi. Pokoknya beda dengan yang awal-awal tadi. Nah, kelanjutannya untuk yang bagian ini ya, teman-teman semua di pecinta madrasah Sampang ini. Jadi di kuis ini ya saya cukup membuat soal, akan tapi tadi sebenarnya sudah saya tambahkan lagi, tapi ini yang ini ya saya ketik di Microsoft Word, kemudian saya kopas di PowerPoint tadi. Ini saya minimize dulu, saya tidak fungsikan, saya cukup memfungsikan 2 soal saja. Dan di sini kita melanjutkan yang bagian ini, Bapak Ibu atau teman-teman semua di channel Madrasah Sampang. Yang bagian ini kita masuk menu yang dimunculkan tadi, yakni adalah developer. Tampilnya seperti ini, ada tombol, ya bisa kita buatkan tombol, yang penting kita mengerti rumus dasar di Visual Basic itu seperti itu. Jadi Visual Basic itu menjalankannya ya menggunakan makro di situ. Ya kita tinggal mengenablekan makro di Trust Center seperti itu. Jadi ketika saya tampilan di bagian tab menu developer, kita klik Visual Basic, maka akan muncul jendela baru seperti ini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, bahwasanya kita harus menentukan yang namanya sebentar dulu, ini ada, saya perbesar biar enak tampilannya. Jadi tampilannya yang bagian ini kalau kita kembali ke PowerPoint tadi, kalau mau kita kembali ke Visual Basic, kita ada di tab bagian bawah, di bagian toolbar. Jadi yang untuk bagian ini ini di bagian apa ya sih, insert menyisipkan menggunakan formulir. Sebenarnya ada modul kelas di situ, tapi di sini saya tidak menggunakan user form, saya menggunakan modul. Jadi modul kita cukup mengetik yang bagian ini nanti. Seperti apakah rumus Visual Basic? Sebenarnya ini saya simpan tadi, saya sempat cari ini. Saya ngetiknya 2013 menyimpan rumus ini ya, kepikiran aja biar ilmu itu tidak di saya seperti itu. 2013 ya cukup 6 tahun lebih lah, atau 7 tahun berjalan seperti itu. Sekarang 2020 ya 7 tahunan lah seperti itu. Jadi kita kembali ke bagian ini, saya simpannya di menggunakan notepad. Notepad ini kita blok semua. Nanti yang bagian ini ya saya jelaskan dulu sebelum saya blok fungsi PowerPoint untuk next slide. Dan untuk mengakhiri sub berarti kita memastikan benar adanya di bagian itu, di bagian ketika next itu menampilkan slide berikutnya.
Kemudian kita menentukan dimming di sini. Dim benar ketika kita memencet jumlah benarnya berapa, seperti itu. Kondisi di mana keadaan adalah benar menambah skor menuju ke slide berikutnya. Kemudian tampilan jawabannya ada kotak konfirmasi nanti, selamat jawaban Anda benar. Nah, ini bisa atau bisa Anda rubah nanti. Karena rumus ini, rumus Visual Basic akan saya kasih di deskripsi grup tadi nanti. Deskripsi channel maksud saya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kecapean dari pikiran tadi, terlalu banyak pekerjaan. Ini di bagian dimming yang benar. Kalau kita menentukan sub di bagian salah, dimmingnya tidak ada penambahan jumlah skor. Jadi kalau misalkan kita memilih salah, yang salah dalam memencet di bagian soal tersebut, maka jumlah benar tidak ada penambahannya. Jadi berhubung saya soalnya adalah 2 di situ tadi, saya cukup mengganti 10 mengganti 50 ini. Saya blok semua, saya klik kanan, copy, seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke presentasi tadi di PowerPoint atau di Visual Basic. Jadi di Visual Basic kita cukup mempaste di bagian ini. Nah, pastenya seperti ini. Jadi tanda petik itu adalah yang ini tadi yang saya jelaskan tadi, bahwasanya hanya perintahnya itu seperti apa, dan rumus sub and sub. Jadi yang bagian ini cukupnya sampai di sini. Sub, kita mengakhiri sub di bagian memulai, seperti itu. Nah, sehubungan dengan itu semua benar, sub dan diakhiri n sub. Berarti di bagian dimmingnya cukup ditampilkan di bagian ini, di bagian yang saya blok seperti ini. Ya, begitupun juga di bawahnya di bagian dimming sub salah, dim di bagian sub salah maksud saya. Jadi nanti akan menjelaskan kondisi rumus ini. Ya, jika jumlah benar dan karena salah tidak terjumlah. Jadi artinya yang bagian ini kita tidak ada tidak ada perbedaan. Ini skor bisa diganti sesuai keinginan. Ini saya sengaja saya ketikkan seperti ini. Artinya digantikan dengan tergantung banyaknya soal. Nah, ini kan sama, di atas bawah sub benar dan sub salah sama. Kemudian untuk memunculkan hasil message box, selamat nilai Anda adalah berapa nanti dari jumlah benar yang diklik. Kalau benar semua dari 2 soal, karena satu soal mendapatkan nilai 50, maka akan mendapatkan 100, seperti itu. Ya, tergantung dari banyak soal sebenarnya. Nah, ketika selesai semua, kita simpan ini. Nah, kita simpan, kemudian ada konfirmasi seperti ini. Untuk save fitur kita kembali dialog box. Kita yes saja lah. Do you want continue save macro free presentation? Yes. Nah, maka kalau kita kembali ke bagian ini, kita layaknya harus, karena kita memainkan makro di sini, kita harus menyimpan ulang di bagian ini. Karena kita memberikan enable pada perintah makro yang kita kopas tadi. Jadi intinya kita kembali ke bagian save as, ya, save as nanti. Tapi sebelum itu ya kita harus menentukan di bagian ini, menentukan di slide pertama, kain ini tombol, kita masuk ke bagian action. Nah, action ini ya, action kalau saya kembali lagi, kan tadi ada di home. Ketika ada di slide 1, kita larinya ke tab menu insert, ada action 2010, 2013 sama ada di insert sebenarnya. Pokoknya cari di sini action itu. Bukan hyperlink, ya, berdekatan dengan tombol hyperlink, icon hyperlink seperti itu. Nah, kalau toh tadi sudah muncul hyperlink to next slide. Nah, dalam artian ketika siswa menjawab, linknya itu kemana? Ke slide berikutnya seperti itu.
karena sehubungan dengan karena saya mengatur tombol ini, nah, maka dengan sendirinya run makronya kita ganti ke mulai. Nah, seperti itu. Kita klik OK. Selesai untuk yang bagian ini. Dan kemudian di slide kedua berkaitan dengan soal pengertian dari komputasi modern adalah komputasi modern. Oke. Satu contoh. Ini jawabannya salah. Kita kembali ke action, langsung nggak usah noleh kemana-mana, langsung ke makro. Ini adalah jawaban yang salah. Oke. Yang B, kita action lagi, kita ke makro. Oke, benar. Kita lagi ke C. Lainnya adalah salah. Kita tentukan salah. Oke, kita di D, karena nanti siswa itu akan menjawab di shape bentuk yang sudah kita buat tadi di A, B, C, D, bukan di klik yang bagian apa ya istilahnya, teks yang kaitannya dengan jawaban dari soal itu. Cukup mengklik bentuknya saja. Jadi jawaban benernya tadi ada di posisi B. Kita lanjut ke slide 2. Sebuah konsep sistem yang menerima instruksi yang menyimpannya dan sebuah memori adalah Oke. Ini kita tentukan dulu. Salah, kita oke. Cepat saya ambil lalu tekan enter jalannya ini. Oke, benar. Kemudian di D ini salah. Selesai di slide terakhir, maka di sini hasilnya akan dimunculkan. Maka di run makro kita klik memunculkan. Nah, di awal-awal ini keseluruhannya dari kesemuanya, langkah paling akhir terkadang itu biasanya sering lupa atau lupa sih sebenarnya. Klik salah satu slide, misalkan di slide 2, kemudian Ctrl A. Maka dengan Ctrl A itu kita ngeblok semua di bagian slide-slide ini. Dan di bagian animation, transition di 2010, on mouse click ini kita buang centangnya. Biar kenapa? Di setiap biasanya ketika tampil presentasi PowerPoint ini, maka di sini akan kita klik luar, slide itu akan berganti dengan sendirinya karena kita ngeklik gitu loh. Jadi ini kita buang atau kita atur timing, setiap pergantian slide akan berganti dengan sendirinya. Kita atur nanti tergantung kreasi Anda semua atau teman-teman semua. Jadi kelanjutannya adalah yang bagian ini saya cukup klik all. Kita cukup klik all. Jadi kelanjutannya yang bagian ini setelah klik all maka selesai, semuanya sudah diatur semua. Kita coba ini on mouse click tidak bisa diklik. Ini saya sudah klik berkali-kali ini, kecuali siswa akan mengeklik di bagian ini, tekan tombol ini untuk memulai kuis. Sebelum mulai kuis hendaknya berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, kita klik tombol ini. Nah, pengertian dari komputasi modern adalah, maka kita menjawab, ini A, ini B. Nah, ini ada hand pointer hand yang bertipe hand, tangan, bukan arrow, bukan anak panah seperti ini. Misalkan saya menjawab A, maka makro itu berjalan dengan sendirinya. Maaf, jawaban Anda salah, atau kalimat itu bisa ganti, aduh tidak belajar ya. Nah, misalkan satu contoh seperti itu. Kita klik OK. Nah, ini akan berganti ke soal berikutnya. Kemudian kita klik C. Ini benar. Jadi itu sudah berjalan dengan sendirinya. Maka hasilnya selamat, nilai Anda 50. 50 itu karena suatu soal bernilai 50. Nah, itu selesai.
Oke, jadi kita kembali yang bagian ini. Nah, terakhir penyimpanannya, karena ini saya simpannya model PPTX, saya ganti ke save as. Kemudian kita tunggu. Ini sudah muncul, kita simpan di dokumen. Maka save as type di tipe di sini kita ganti PowerPoint Macro Enable Show. Kita save di sini. Dah selesai prosesnya. Maka ini pun ketika ditutup, kita buka apa ya istilahnya, kita buka dokumen di bagian ini, kita lari ke tadi PowerPoint. Nah, ini ada quiz PPSM new, tapi ini tipenya tipe ekstensinya PPTX. Tipe dari 2010. Saya di sini mencari PPSM PowerPoint Macro Enable. Mana ini terlalu kecil tampilannya. Sebentar dulu. Ini tipenya. Ini ya sebenarnya sudah ini 2019 ini murid les saya mencoba membuat soal bertipe PowerPoint. Ini tadi yang saya buat tanggal 2 bulan 9. Nah, ini di malam ini jam 8 kurang 20 menit. Jam 8 malam. Saya klik quiz PPSM new. Maka dengan sendirinya di sini akan membuka PowerPoint, karena biasanya kalau muncul makro enable seperti ini, kita harus sesinya harus diaktifkan seperti itu. Oke, tergantung model ini, karena aktivatornya belum diaktifasi, ya cukup enter aja lah. Tekan tombol ini untuk memulai kuis. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dulu. Misalkan ini jawabannya ini, saya klik OK, benar. Kemudian mobile computing, oke, salah, maka hasilnya 50. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Jadi bisa kreasikan model kesemuanya tergantung dari Anda semua atau teman-teman semua. Terima kasih telah menonton tutorial hari ini atau tips trik. Jangan lupa share dan juga subscribe-nya ketika channel ini bermanfaat demi tutorial berikutnya. Sebenarnya banyak sih, tergantung dari kesempatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.